adik-adik. Adik-adik yang di rumah, Ya. setelah melewati 1 tahun pandemik, apakah adik-adik merasa ada yang berubah dalam kehidupan adik-adik? Pastinya Kak Durman. Misalnya seperti ini Kak Debi. Adik-adik sekarang bersekolah tidak ada pertemuan tatap muka secara langsung. Ya Kak Durman. Dan untuk sekolah saat ini secara online pastinya nih Kak Durman, adik-adik membutuhkan wifi Betul. atau kuota internet. Nah Kak Debi mau tanya nih sama adik-adik, kalau tidak ada wifi atau kuota internet, apa yang adik-adik akan lakukan? Pastinya akan sulit Kak untuk mengikuti sekolah online-nya. Jadi tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Betul sekali. Karena beradaptasi dengan pandemik, adik-adik jadi harus berubah mengikuti sistem belajar online. Nah adik-adik, karena sistem belajarnya berubah, apakah sikap teman adik-adik juga berubah? Misalnya nih, semula ia seorang pemalas. Dia sering tidak hadir di sekolah. Juga sangat sulit jika diajak belajar bersama nih adik-adik. Tapi setelah sekolah secara online, justru nih adik-adik, dia malah rajin belajarnya. Karena dia tidak perlu datang ke sekolah pagi-pagi Kak Durman. Iya Kak, aku punya teman yang seperti itu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang seseorang yang seperti itu adik-adik dan Kak Ya, Kak Debi. Duma. Seseorang yang mengalami suatu perubahan. Tetapi sebelumnya, yuk bersatu dalam doa sebelum kita mau melanjutkan cerita hari ini dan memuji Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk 1 minggu yang sudah kami lewati. Dan hari ini kami hadir di kaki Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Berikan kami sukacita di saat kami memuji menyembah-Mu. Berikan kami damai sejahtera Tuhan di saat kami mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus, kami undang Roh Kudus-Mu hadir di setiap hati kami. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Biarlah kami tetap bersukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang percaya katakan, amin. Adik-adik, muliakan nama Tuhan. But your love is simply amazing. Every word, every promise is true. Help me to discover my purpose. Give me a heart that follows you. All my ordinary turns extraordinary when my life is lived for you. I'll imagine with God, I can build with God, watch me grow with God every day. As I work with God, as I walk with God, live for God, that's right. Do that's right. Do that's right. Do that's what I'll do. Do that's what I'll do. That's what I'll do. That's what I'll do. Everyone has a part that is special. You created us all differently. We are called to all work together as part of one big family. And the ordinary turns extraordinary when I share with those in need. I'll imagine with God, I can build with God, watch me grow with God every day. As I walk with God, as I walk with God, live for God, that's right.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik bagi setiap kami. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingamu, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Yuk adik-adik, siapkan hati adik-adik, siapkan pikiran adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, di dalam kitab Kisah Para Rasul yang ke-9, di sana menceritakan tentang Tuhan Yesus memanggil Saulus, Kak Durman. Di mana Saulus ini merupakan seorang penganiaya pengikut Kristus yang menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, ini merupakan suatu perubahan yang sangat besar loh adik-adik. Sehingga ketika ia baru berubah, murid-murid Kristus menjadi takut bertemu dengan Saulus. Tuhan Yesus mempunyai panggilan khusus bagi setiap muridnya. Inilah yang menyebabkan Saulus menjadi Paulus. Saulus tidak pernah merencanakan dalam hidupnya untuk menjadi pengikut Kristus adik-adik. Dia malah merencanakan setiap hari dapat menangkap sebanyak mungkin murid-muridnya Tuhan Yesus. Ini Saulus. Saulus adalah orang Farisi dan dia membenci para pengikut Yesus. Dia akan menangkap para pengikut Yesus dan membawanya ke penjara di Yerusalem. Bahkan Saulus akan membunuh mereka. Saulus adalah penganiaya paling kejam bagi para pengikut Yesus. Suatu hari dia pergi kepada Imam Agung. Dia meminta Imam Agung untuk menulis surat kepada orang-orang Yahudi di Damsyik supaya dia bisa menangkap orang-orang yang percaya dengan Yesus. Saulus mau menangkap mereka dan membawanya ke Yerusalem. Dalam perjalanan menuju Damsyik, tiba-tiba ada suatu sinar dari langit memancar di sekelilingnya dan dia mendengar suara. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus menjawab, apakah engkau Tuhan? Suara itu menjawab, akulah Yesus, bangun dan pergilah ke kota.
Di situ kamu akan diberitahukan apa yang harus kau perbuat. Saulus pun berdiri dan membuka matanya, tetapi dia tidak bisa melihat apapun. Orang-orang yang ikut Saulus menuntun Saulus untuk masuk ke kota Damsyik. Apakah teman-teman Saulus juga mendengar Tuhan berbicara? Tidak, Andrew. Hanya Sauluslah yang mendengarnya. Karena Tuhan hanya mau merubah Saulus, Kak Durman. Betul. Lalu Tuhan juga nih berbicara kepada seorang muridnya di Damsyik. Yaitu siapa? Ananias, Kak Durman. Ya, untuk mendoakan Saulus dan agar ia dapat melihat kembali adik-adik. Setelah 3 hari lamanya, pengikut Yesus bernama Ananias datang ke Saulus. Ananias meletakkan tangannya ke tangan Saulus, dan dengan segera Saulus dapat melihat kembali. Sejak saat itu, Saulus pun menjadi percaya dengan Yesus dan bertobat. Dia berhenti menganiaya para pengikut Yesus dan mulai memberitahu orang-orang bahwa Yesus adalah anak Allah. Tuhan Yesus luar biasa ya kak. Tapi bagaimana Saulus bisa berubah kak? Gini loh Andrew ceritanya, sewaktu itu ia terjatuh. Ia mengetahui bahwa Tuhan Yesus yang menemuinya secara pribadi dan memanggilnya untuk berubah menjadi murid Kristus. Saat itulah Saulus tahu nih adik-adik bahwa Tuhan Yesuslah Mesias yang dinanti-nantikan itu, juru selamat yang menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Setelah Saulus tahu, apa yang dia lakukan kak? Dia juga mengajar mengenai rahmat dari Tuhan yang telah dia terima. Orang-orang yang mendengarnya sangat kagum. Dia pun merubah namanya menjadi Paulus. Dia tidak hanya mengajar orang-orang Yahudi tetapi ke semua orang, terus mengajar terlepas dari kesulitan-kesulitan yang dihadapinya seperti di penjara, kecelakaan kapal, dan nyaris dibunuh oleh orang-orang. Paulus terus melanjutkan untuk mengajar tentang Yesus. Paulus akan melakukan apapun untuk menyelamatkan banyak orang dan membantu mereka mengenal Tuhan. Dia menjangkau orang banyak. Dan karena hal itu, orang-orang jadi percaya dengan Yesus. Paulus banyak mengajar melalui surat-surat yang ditulisnya. Sampai saat ini pun kita bisa belajar banyak tentang Yesus dari surat-surat itu. Nah adik-adik, Saulus itu mengalami perubahan yang sangat besar sekali. Menurut adik-adik, apa yang terjadi ketika Saulus mengalami perubahan yang sangat besar dalam dirinya? Apa ya? Saulus sadar kalau ia salah karena mengejar murid-murid Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Mesias yang akan menyelamatkannya. 3 hari dalam keadaan buta membuat Saulus menyadari yang dialaminya bukan halusinasi atau rekayasa murid-murid Kristus. Dan Tuhan Yesus itu benar-benar Tuhan. Ya adik-adik, dan apa yang dilakukannya selama ini yang dianggapnya baik dan hebat adalah salah adik-adik. Kesadaran akan kesalahan bisa membuat orang berubah total sekali. Apakah adik-adik pernah mengalami seperti ini? Iya aku pernah kak. Aku pernah malas berdoa dan baca Alkitab. Tapi ketika Tuhan tolong aku jadi berubah untuk rajin baca Alkitab. Wah, itu perubahan yang baik Andrew. Mungkin adik-adik yang lain juga pernah mengalami perubahan, tetapi tidak seheboh Saulus sampai buta 3 hari. Misalnya nih, pengalaman mendapatkan nilai buruk pada suatu pelajaran seharusnya juga bisa membuat kita berubah. Atau nih Kak Debbie, Ya, Kak Dona. pengalaman-pengalaman yang lain yang membuat kita mau menjadi orang yang berbeda dari sikap kita yang sebelumnya. Tetapi nih Kak Durman, ada juga yang mengalami perubahan karena melihat orang lain mengalami sesuatu dan membuat kita menyadari tidak boleh lagi melakukan apa yang bisa kita lakukan. Perubahan yang dimaksud Kak Debbie itu adalah jauh lebih baik adik-adik. Sehingga kita terbebas dari kesulitan yang seperti dialami Saulus. Adik-adik, hari ini kita sudah selesai untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah Kak Debbie, waktunya kita untuk apa nih sama adik-adik? Ayat hafalan. Yang terambil dalam Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah
oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Wah Kak Durman, kita harus berubah karena kita adalah anak-anak Tuhan. Supaya kita sempurna di mata Tuhan. Nah, Kak Debbie, kita ada pertanyaan nih buat adik-adik. Apa kira-kira Kak Durman? Oke, pertanyaan dari Kak Durman. Pertanyaan yang pertama adalah, siapakah tokoh dalam cerita firman Tuhan hari ini yang mengalami suatu perubahan? Dan pertanyaan dari Kak Debbie, ceritakan perubahan apa saja yang adik-adik alami sebagai anak Tuhan. Yuk adik-adik segera kirimkan setiap jawaban adik-adik ke IG DNA Kids dan WhatsApp DNA Kids. jangan sampai ketinggalan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sudah siapkan bahan-bahan untuk aktivitasnya? Waktunya kita untuk aktivitas. Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin kalian beraktivitas hari ini. Nah, seperti biasa, sebelum mulai kita akan cek bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan buat kita. Bahan kelas besar, karton tebal, polanya seperti ini: Concord coklat, cutter, gunting, lem uhu, origami warna silver, mika warna gelap, sumpit, lem tembak. Bahan-bahan kan sudah siap. Kalian tahu mau bikin apa hari ini? Yes. Kita akan membuat kacamata. Nah, adik-adik, kalian sudah buat ya pola seperti ini. Nah, kalau sudah ada polanya, kita mau gunting. Lalu kita ambil cutter, kita potong bagian tengah. Gunakan mat cutting. Hati-hati ya adik-adik dalam memotongnya. Nah, ini frame yang udah dipotong. Sekarang kita ambil origami warna silver. Bagian belakang frame kita tempelkan ke origami. Kasih tanda, pakai pensil aja ya tandanya. Kita potong sesuai tanda. Ini tandanya kakak tebalin pakai spidol ya. Nah, tanda itu yang kita gambar tadi, kita potong sesuai garisnya. Olesin dengan lem di bagian luar permukaan frame. Lalu tempelkan origaminya. Kita potong bagian dalam. Hati-hati dalam memotongnya. Rapikan bagian luarnya menggunakan gunting. Ambil mika warna gelap, lalu olesi dengan lem di bagian belakang frame. Tempelkan di mika yang gelap sudah kita siapkan. Mika warna gelapnya bebas ya, mau warna apa aja ya. Tunggu sampai lem mengering. Kalau sudah kering, gunting mikanya ya. Kertas Concordnya ini kita potong dua ya. Ini kakak sudah potong dua, ukuran A5, lipat jadi 3. Potong, ambil sumpit, lalu kita gulung. Nah, kalian buat 2 buah bentuk seperti ini ya. Adik-adik, ini 2 buah gagang kacamata yang sudah jadi. Kalian ukur panjangnya dengan kepala kalian. Jika lebih panjang, kalian potong ya, biar ukurannya pas, melewatin telinga sedikit saja. Taruh lem tembak di sini di ujung, lalu gagangnya ditekuk. Gitu juga dengan gagang yang sebelahnya. Nah, ini sebenarnya sudah jadi adik-adik ya. Nah, cuma kalau adik-adik mau hias, kalian bebas untuk hias kacamatanya ya. Kakak paling tambahkan manik-manik saja untuk hias kacamatanya. Jangan lupa hasil karya kalian dikirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini ya. Sekian aktivitas hari ini. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Papi Mami mintalah anak untuk mencatat menurut anak hal-hal apa saja yang harus diubahkan dalam hidup mereka supaya menjadi murid Kristus. Nah, mulailah dengan hal-hal yang sederhana. Papi Mami bisa evaluasi setiap minggu atau setiap bulan. Pantau apakah anak-anak sudah menunjukkan perubahan dalam hidup mereka sehari-hari. Jika belum, diskusikan dengan anak kesulitan apa yang membuat mereka susah untuk mewujudkan rencananya untuk berubah. Bimbing anak supaya mereka bisa berubah menjadi karakternya Kristus. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
Wah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, setiap kita sudah bersuka cita dan diberkati oleh Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, seperti biasa, kita akan rindu bersama-sama memberi. Adik-adik bisa perhatikan ya, di layar handphone adik-adik ada QR code. Jadi saat adik-adik akan memberikan persembahan, adik-adik bisa minta tolong sama mama sama papa untuk scan QR code-nya ya adik-adik. Selamat memberi, yuk adik-adik kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati agar kami selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu, agar diberi kesehatan untuk mendengar firman-Mu pada kegiatan ibadah online berikutnya. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi, dan kiranya persembahan ini bisa menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Come on adik-adik, memuji nama Tuhan. From your age to your heart, God's ways where you are. Leading now and your life will change. It's exciting, surprising, each and every day. Leading now and your life will change. Oh, leading now and your life will change. From your age to your heart, God's ways where you are. Leading now and your life will change. It's exciting, surprising, each and every day. Leading now and your life will change. Oh, leading now and your life will change. God's word will surprise you. God's word will amaze you. God's word will surprise you. Read it now and your life will change. Oh, how your life will change. From the page to your heart, God's ways where you are. Read it now and your life will change. It's exciting, surprising, each and every day. Read it now and your life will change. Oh, read it now and your life will change. From the page to your heart, God's ways where you are. Read it now and your life will change. It's exciting, surprising, each and every day. Read it now and your life will change. Oh, read it now and your life will change. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Engkau telah menyertai dan memberkati kami. Sekarang kami mau berdoa untuk Bapak Gembala kami. Berkatilah Bapak Niko dan Bapak Samuel Gunawan. Berkatilah pelayanan mereka dan keluarga besar mereka. Berkatilah juga kesehatan, berikanlah juga kesehatan yang baik. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, dan wakilnya, Bapak Maruf Amin, agar bisa memimpin bangsa Indonesia dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, pulihkanlah dari virus-virus corona dan malapetaka ya Tuhan. Berkatilah
para pelayan Tuhan, kakak sekolah minggu, multimedia, dan lain-lain. Berkatilah mereka supaya menjadi berkat bagi semua orang. Jagalah kesehatan mereka juga. Kami juga berdoa untuk teman kami yang sedang sakit. Sembuhkan teman kami ya Tuhan, supaya bisa beribadah seperti semula. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita mau menerima berkat Tuhan. Semuanya angkat tangannya. Diberkatilah setiap adik-adik, diberkatilah keluarga adik-adik, diberkati setiap pembelajaran adik-adik, dan diberkati sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Adik-adik yang percaya katakan, amin. Wow, adik-adik Kak Dewi, Iya, Kak Durma. tidak terasa ya, sudah berakhir ibadah kita hari ini. Iya Kak Durman, padahal Kak Devi masih pengen bareng-bareng sama kakak-kakak yang keren. Kak Durman keren. juga. Dan juga adik-adik yang di rumah Kak Durman. Tapi Kak Dewi, minggu depan kita masih bertemu kembali.